Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Statistika. Di channel ini kita akan membicarakan tentang statistik dan statistika. Mudah-mudahan berkenan dan silakan berikan komentar di bawah agar menjadi bahan diskusi untuk kita pada video-video selanjutnya. Kita mulai saja, saudara-saudara sekalian. Banyak orang yang tidak begitu menyukai statistika. Jadi banyak orang tidak suka itu statistika, itu tidak menyenangkan, rumusnya tidak enak dilihat, terus juga datanya banyak. Statistika sebenarnya adalah alat yang digunakan untuk mempermudah kita untuk menarik kesimpulan. Jadi sangat tidak logis kalau sesuatu yang mempermudah itu justru sulit. So, jadi dua dong sulit kita. Kita sudah punya kesulitan, kemudian datang statistika, sulit juga, dua kali sulit. Tidak mungkin. Pasti kita punya kesulitan untuk memahami data yang banyak, datang statistika menjadi lebih mudah kita untuk menafsirkan atau mengambil kesimpulannya. Maka semestinya statistika itu mudah, mestinya loh ya. Nah, kita coba mulai dengan memahami konsep statistika itu. Ada 5 hal yang kita bicarakan sekarang, yakni tentang perbedaan dan perbandingan, kemudian tentang angka, tentang grafik dan tabel, tentang keseluruhan dan sebahagian, tentang jenis data. Kita mulai saja lihat yang pertama, perbedaan dan perbandingan. Ada perbandingan kurus dan gendut. Ya, kurus, gendut. Ada lagi yang jauh di mata, dekat di foto, dekat, jauh. Ada lagi pendek, tinggi, sedang. Muncul masalah pertama. Kita menjadi tidak punya kepastian berapa kurus dan gendutnya. Kira-kira berapa kali lipat? Tidak tahu kita. Kalau kita mengatakan gaji saya sedikit, sedikitnya berapa? Lebih banyak dia, lebih banyak berapa? Tidak bisa kita pastikan. Seberapa jauhkah itu, seberapa dekatkah itu? Tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan. Oleh karena itu, harus ditambah dengan yang lain. Apa penambahannya? Satu ini, angka. Angka menjadi penjelas, membuat kepastian. Mengapa begitu? Karena pengertian dan penafsiran angka itu sama untuk semua manusia. Tidak ada manusia yang bilang 5 itu lebih sedikit daripada 3. Tidak ada. Semua orang bilang 5 juta itu lebih banyak daripada 100.000. Semua orang bilang begitu. Oleh karena itu, ini bisa digunakan untuk menjadi penjelas dan kepastian dari perbandingan tadi. Angka. Angka itu dari mana asalnya? Dari sini. Nah, ada seorang bernama Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Orang ini berasal dari Uzbekistan sekarang. Dari kota Khwarizm. Kota itu bernama Khiva sekarang di Uzbekistan. Nah, kebiasaan orang Arab itu memberi nama. Kalau dia berasal dari Minangkabau, Al-Minangkabawi. Itu ada ulama besar di Arab dulu namanya Al-Minangkabawi. Berarti dia berasal dari Minangkabau. Dia ada I di belakang, ada Al di depan. Nah, Al-Khwarizmi berasal dari Khwarizm, Uzbekistan. Beliau ini adalah seorang ahli matematika, astronomi, astrologi, geografi. Dia seorang polimatik yang punya banyak keahlian. Muhammad bin Musa al-Khwarizmi menciptakan angka. Angka 1, karena ada 1 sudut. Angka 2, 2 sudut. Angka 3, 3 sudutnya. Angka 4 ada 4 sudut. Dan angka 9 juga ada 9 sudut. Angka 0 tidak ada sudutnya. Maka disebut dia 0. Angka inilah yang kita pakai, yang bisa menjadi penjelas dari perbandingan yang kita lakukan. Yang kedua, grafik dan tabel. Grafik dan tabel ini juga mempermudah kita untuk melihat perbedaan itu.
Grafik dan tabel itu bermacam-macam bentuk. Ada yang bentuknya bulat-bulat seperti ini, kue. Ada yang bentuknya garis, ada yang bentuknya batang. Ada juga data itu yang dimasukkan ke dalam tabel. Nanti dalam tabelnya bisa kita urutkan dari yang paling tinggi sampai ke paling rendah, atau terbalik, dari angka yang kecil sampai ke angka yang besar. Coba kita tambahkan angka tadi ke perbandingan yang kita buat sebelumnya. Jadinya begini. Kurus itu 50 kilo. Gendut itu 75 kilo. Jauh itu 92 kilo. Dekat itu 7 cm. Nulisnya aja yang beda. Pendek 117, tinggi itu 171, dan sedang itu 163. Lebih jelas. Karena ada angka. Keseluruhan atau sebagian. Kemampuan kita terbatas. Kadang kita tidak bisa lihat keseluruhan, hanya sebagian saja, atau hanya bagian-bagian penting saja. Dan memang sebenarnya kita tidak perlu lihat semuanya. Kan tidak pernah juga kita kenalan dengan orang, kita lihat dari ujung kaki sampai ujung kepalanya, sampai ubun-ubun. Kita lihat dari atas ke bawah, atas tiap senti tubuhnya kita perhatikan. Tidak. Kita hanya butuh beberapa saja kriteria. Misalnya warna kulit, misalnya warna rambut, misalnya juga daerah asal. Tidak semuanya kita perlukan. Dengan sebagian saja kita kadang sudah bisa mengambil kesimpulan. Kita bisa mengatakan bahwa ada anak di sekolah, di SMA, itu pintar-pintar. Tidak perlu pula semuanya kita perhatikan. Cukup beberapa saja kita lihat, loh, ketemu pintar. Ya udah pintar. Disinilah mulainya statistika. Statistika membantu kita untuk melihat sebahagian saja, tidak seluruhnya. Apa yang dibuat oleh statistika? Menentukan yang mana yang pantas dilihat, yang mana yang patut digunakan untuk mengambil kesimpulan untuk keseluruhan. Jadi statistika menentukan, ini loh yang bisa dilihat, yang ini tidak bisa, ini bisa jadi wakil dan seterusnya. Keseluruhan dan sebagian ini dalam statistika, dalam penelitian disebut dengan populasi dan sampel. Kalau kita disuruh merasai gulai, kita coba gulainya apakah sudah enak atau belum. Kan tidak semua gulainya kita harus habiskan dulu. Orang kita disuruh cuma mencoba, kok mencicipi. Masa semuanya kita cicipi? Tidak, sebagian kecil saja. Yang kita rasakan, kita cicipi, yang sedikit saja. Lalu yang banyak ini gimana? Kita duga-duga dan kita yakin. Begitulah populasi dan sampel. Jadi populasi dan sampel itu kita ambil dari populasi ini sedikit saja. Yang sedikit ini yang kita ukur. Lalu hasil ukuran itu kita duga ke sini. Bolehkah itu? Boleh. Selama itu melalui prosedur yang disepakati. Nah, misalkan sekarang kita mau ukur tinggi, mau ukur berat, mau ukur lingkar dada, lingkar pinggang, lingkar pinggul. Mengapa ini yang kita ukur? Yang 5 ini bisa mencerminkan keadaan ratu-ratu ini. Dengan tahu tingginya, beratnya, lingkar dada, pinggang, pinggul, kita nggak ketemu pun bisa kita tahu. Tinggi, berat, lingkar dada, lingkar pinggul, dan lingkar pinggang yang kita ukur itu untuk populasi disebut parameter. Untuk sampel disebut statistik. Jadi apa parameter? Ukuran-ukuran untuk mengetahui bagaimana kira-kira populasi itu. Statistik adalah ukuran-ukuran dari sampel. Jadi tanggal lahir, negeri asal tadi, itu statistik kalau pada sampel. Kalau pada populasi namanya parameter. Maka yang sebenarnya kita ukur adalah statistik. Statistik yang sebenarnya kita ukur. Ini kita ukur untuk sampel. Yang ini tidak kita ukur. Ini hanya kita duga. Kita perkirakan. Maka statistik diukur, parameter diperkirakan atau diduga. Setelah kita ukur, kita dapat ukurannya nih. Tingginya segini, berat, lingkar dada, lingkar pinggang, lingkar pinggul. Siapa? Yang sampel. Maka namanya statistik. Lalu bagaimana dengan parameter? Tinggi semua orang ini, berat semua orang ini, bagaimana? Kita duga-duga saja. Kira-kira antara ini, yang 70 kan di tengah-tengah.
60, antara 50 sampai 70, antara 80 ke 100. Antara. Kenapa pakai antara? Karena ini dugaan. Ini yang sebenarnya kita ukur. Karena ada rentang di sini, ada interval di sini, ini yang disebut dengan interval konfidensi. Ini apa? Ini hasil ukuran statistik. Ini parameter dalam bentuk interval konfidensi. Tidak semua statistik bisa digunakan untuk menduga parameter. Tidak semuanya. Sama lah dengan merasa mencicipi gulai tadi. Kita merasa ingin mencicipi, sudah rasa garamnya belum gitu. Kita ambil sedikit. Jangan-jangan kita mengambil tempat yang garamnya menumpuk, belum dikacau. Maka sebetulnya yang kita cicip tadi tidak sah digunakan untuk memperkirakan yang satu periuk. Sebenarnya tidak sah. Nah, bagaimana menentukan itu sah atau tidak sah? Ada prosedurnya. Kita lihat dulu, statistik ini bisa-bisa saja tidak sah digunakan untuk menduga parameter. Statistik ini juga bisa sah digunakan untuk menduga parameter. Kalau dia sah, disebut dia signifikan. Kalau dia tidak sah, dia disebut tidak signifikan. Kenapa bisa tidak sah? Ya belum dikacau kayak tadi. Atau dalam penelitian misalnya, ada 100 orang siswa, kita ambil 3 orang atau 10 orang yang dekat rumah kita. Maka sebenarnya sampel yang kita ambil itu tidak mewakili populasinya. Ketika kita ukur hasilnya statistiknya tidak signifikan untuk memperkirakan parameter. Karena sampelnya tidak mewakili populasinya. Bisakah itu kejadian? Bisa saja. Untuk memastikan apakah dia signifikan atau tidak, sah atau tidak, kita gunakan statistika. Oke. Ketika ini diukur, dapat angkanya. Ketika kita hitung dia, alat untuk menghitung itu atau rumus untuk menghitung itu disebut dengan statistika. Yang dihitung statistik. Ini prosedur yang harus kita tempuh. Yang pertama, ini sudah kita buat. Ini ukurannya. Tinggi, berat, bla 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 sampai 5. Kemudian ada statistik, ini kita ukur dari sampel. Dapat angkanya. Angka ini angka hasil ukuran. Lalu kita hitung. Dengan apa kita hitung? Dengan statistika. Mengapa kita harus hitung? Untuk memastikan apakah statistik ini signifikan untuk menduga parameter. Maka kita laluilah prosedur ini. Prosedurnya, hasil ukuran ini kita hitung dengan statistika. Lalu kita bandingkan dengan tabel nilai kritis. Apalagi ini tabel nilai kritis. Misalnya begini, ketika kita punya gitar lah ya, punya gitar. Terus kita ragu nih, gitar kita ini C-nya benar-benar C. Jangan-jangan C-nya berubah karena diputar-putar tadi. C-nya benar-benar C yang seasli enggak? Kita pakailah garpu tala sebagai standar. Kita ketuk garpu talanya, twing bunyinya, kita dengarkan, kita petik di sini dengarkan, kita cocokkan bunyi gitar ini dengan garpu tala. Biar dapat C yang pasti. Jadi garpu tala adalah standarnya. Tabel nilai kritis adalah juga standar. Batas. Kalau kurang dari nilai kritis, tidak signifikan. Kalau lebih dari nilai kritis, signifikan. Apa yang lebih, apa yang kurang? Hasil hitungan. Ketika statistik yang kita ukur, kita hitung dengan statistika, lalu hasilnya kita bandingkan dengan tabel nilai kritis. Kalau lebih dari nilai kritis, dia signifikan. Kalau kurang, dia tidak signifikan. Itu signifikansi. Muncul masalah baru. Ini hanya menduga. Maka pasti ada salah duga. Pasti ada salah duga. Tidak mungkinlah 100%. Namanya dugaan. Pasti ada salahnya. Dalam statistika, dalam penelitian juga ada toleransi. Ada toleransi kesalahan itu. Kita boleh saja melakukan pendugaan dengan kesalahan 10% misalnya. Atau 1%, atau 5%, atau 30%. Sebenarnya kalau dapat jangan sampai 30 lah. 30% salah kan ya nggak enak juga. Kita hasil duga aja ini 30% salahnya nggak juga bisa diterima, itu kurang bisa terima. 10 lah atau 20 lah gitu.
Ada yang tidak boleh salah itu ada juga. Misalnya pesawat ya. Kalau pesawat terbang itu ada kita bikin 10 buah, tidak boleh kita periksa cuma 2. Nah, diambil sampelnya 2, kemudian diukur, kan kira-kira kesalahannya 10%. Tidak. Kalau pesawat itu 10 buah dibikin, 10 buah dicoba. Jatuh satu nanti mati orang banyak. Nah, itu namanya seluruh populasi dijadikan sampel. Untuk pesawat itu namanya seluruh populasi dijadikan sampel. Sensus penduduk juga, sensus penduduk Indonesia, tidak boleh ada yang tinggal. Semua mesti diukur. Maka semua populasinya menjadi sampel. Namanya total sampling. Semuanya diambil. Jadi kalau begitu, kalau semuanya diambil, 100% dia tepat. Karena memang itu diukur. Kalau tidak, pasti ada kesalahan. Salah duga. Salah duga itu namanya alfa. Alfa itu adalah tingkat kesalahan yang bisa ditoleransi. Maksimal 30%, tapi ada juga yang nggak setuju tuh. Nah, 10% sajalah salahnya. Jadi kalau dibawa di atas 10% salahnya, nggak bisa digunakan itu. Alfa ini berpengaruh kepada tabel nilai kritis. Di tabel nilai kritis ada yang alfa 10 berapa, alfa 5 berapa, alfa 1 berapa. Angkanya ada di situ. Kita bandingkan hasil hitungan kita dengan tabel nilai kritis pada alfa tertentu. Kira-kira begini nih bentuknya tabel nilai kritis. Ini nilai kritis sebaran F untuk alfa 10%. Nah, ini angka-angkanya. Bagaimana cara menggunakan? Nanti. Ya, nanti kita pakai. Tabel nilai kritis itu sudah dihitung oleh orang-orang yang ahli dan bisa ditemukan di mana saja. Di setiap buku statistika di belakangnya pasti ada itu tabel nilai kritis. Macam-macam uji statistika itu ada tabel nilai kritisnya. Ini untuk F, uji F, nanti untuk uji chi kuadrat lain lagi, untuk uji, korelasi lain lagi, untuk Spearman lain lagi, untuk Wilcoxon lain lagi, beda-beda lagi tabel nilai kritisnya. Tapi tidak usah cemas, banyak di buku-buku statistika. Di belakangnya pasti ada. Atau juga cari di Google, itu wah banyak sekali. Contoh ukuran-ukuran yang bisa diterima di statistika. Jadi yang jadi parameter dan statistik itu misalnya rata-rata. Kalau di sini namanya mu, di sini namanya X bar. Median, di sini ME kapital, ini ME kecil. Modus, M kapital, M kecil. Simpangan baku, SD kapital, SD kecil. Variansi, var kapital, var kecil. Jadi ini parameter biar berbeda saja dengan statistik. Ini kira-kira yang mirip-mirip dengan lingkar pinggul tadi, lingkar dada, tinggi badan, berat badan. Masih banyak lagi ukuran lain yang sebenarnya ada dalam statistika. Ini kita bicarakan di video berikutnya. Data statistika yang pasti berupa angka. Data yang berupa angka itu sendiri ada 4 macam. Mana yang 4 itu? Ini. Ada yang rasio, ada yang interval, ada ordinal, ada nominal. Data rasio adalah yang tidak ada minusnya. Dan nolnya mutlak. Nol mutlak artinya kalau nol benar-benar tidak ada. Minus tidak ada. Misalnya tinggi badan. Tinggi badan itu rasio. Karena tidak punya nol. Tidak ada tinggi orang yang nol. Memang tidak ada orangnya. Jadi nolnya mutlak. Memang tidak ada. Terus minus mana pula ada yang tingginya minus. Gaji minus. Nah, ini kalau banyak utang saja. Kalau uang kita dalam saku nol, ya nol. Tidak ada. Jadi nolnya benar-benar berarti tidak ada. Disebut nol mutlak. Untuk data rasio, maka yang diukur adalah angka. Yang dihitung dengan statistika juga angka. Interval yang kedua, jenis data yang kedua. Ini pakai minus, ada minusnya. Dan nolnya itu tidak berarti tidak ada. Nol itu bisa ada. Contoh temperatur. Adakah nolnya? Ada. 0 derajat Celcius ada. Pada saat air membeku, itu 0 derajat Celcius. Jadi nolnya ada. Ya ada. Bukan berarti tidak ada. Kalau di sini tidak ada, di sini ada. Minus juga ada. Temperatur juga minus 50 derajat ada. Sama dengan rasio, yang diukur angka, yang dihitung angka. Jenis yang ketiga, ordinal. Ordinal tidak ada nolnya dan jaraknya sama. Apa itu? Peringkat. Misalnya orang lomba nyanyi,
Si juri kan ukurnya pakai angka. Angkanya sekian, ini angkanya sekian, sekian. Jadi total sekian angkanya. Peserta kedua angkanya sekian, peserta ketiga angkanya sekian. Tapi nanti semuanya itu di ranking, peringkat. Maka yang diukurnya adalah angka, tapi yang dia hitung nanti adalah peringkat. Tidak pernah orang lomba nyanyi itu yang ditanya, berapa kamu dapat nilai dari juri? Tidak pernah. Pasti kamu dapat juara berapa. Padahal bukan juaranya yang diukur tadi angkanya. Tapi yang dihitung peringkatnya. Nah, nominal. Nominal ini adalah jumlah. Kalau namanya nol berarti tidak ada. Apa contoh yang memudahkan? Kita bertanya kepada orang, kita meneliti, apakah laki-laki suka atau tidak suka merokok? Apakah perempuan suka atau tidak suka merokok? Kita tanyalah laki-laki dan perempuan itu, apakah Anda suka merokok atau tidak? Yang kita ukur adalah kesukaannya, dia suka atau dia tidak suka. Tapi yang kita nanti hitung adalah berapa banyak yang suka, berapa banyak yang tidak suka. Jadi yang kita hitung jumlahnya, yang kita ukur adalah kesukaannya atau tidak sukanya, yang kita hitung jumlah yang suka atau jumlah yang tidak suka. Kita perhatikan sekarang, di antara yang 4 ini 2 sama, 2 ini berbeda. Ini disebut dengan parametrik, yang ini tidak parametrik atau non parametrik. Parameternya ini yang dia buat lain lagi di sini dan di sini. Maka dia tidak menghitung parameter. Kedua ini menentukan statistika yang mana yang kita gunakan. Kita simpulkan sekarang. Kita membicarakan 5 hal ini. Perbedaan dan perbandingan. Mengapa begitu? Karena manusia suka membeda-bedakan, suka membanding-bandingkan. Kita bicarakan kegunaan angka. Mengapa angka yang kita pakai untuk memperjelas perbandingan itu? Untuk memperjelas perbedaan itu, kenapa kita gunakan angka? Karena angka itu penafsiran dan pengertiannya sama untuk seluruh manusia. Kita juga bisa gunakan grafik dan tabel. Karena nampak lebih visual, dia lebih nampak ukurannya. Itu grafik dan tabel. Dalam kehidupan kita, dalam penelitian juga, kadang-kadang kita tidak sanggup meneliti seluruhnya. Kita harus ambil sebahagian. Seluruhnya itu adalah populasi, sebahagiannya adalah sampel. Mengapa itu dilakukan? Karena manusia itu kemampuannya terbatas. Tidak sanggup kita mengukur populasi. Kita sudah bicarakan yang terakhir adalah jenis data. Ada 4 jenis data, ada 2 yang parametrik dan 2 yang non parametrik. Mengapa harus kita perhitungkan itu? Karena nantinya jenis data menentukan statistika yang mana yang kita gunakan. Kita sampai pada akhir video ini. Kita bicarakan lebih lanjut, lebih rinci pada video-video berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan, tinggalkan komentar. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.